Ban Seng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang sangat hebat yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampaknya seolah-olah Douqi dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam ketika mereka melihat orang tua di kejauhan, yang telah menghentikan bola es besar dengan satu tangan, Ban Seng. Mungkin orang lain mungkin menemukan level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup akrab dengannya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Douzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Douzun akhirnya berhenti di tepi kelas Ban Seng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar masuk ke kelas yang disebut kelas Ban Seng ini. Hanya dengan masuk ke kelas Ban Seng orang bisa memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Do Seng. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa Ban Seng adalah batu fondasi paling penting sebelum seseorang melangkah ke kelas Do Seng. Jika seseorang tidak dapat memasuki tingkat Ban Seng, orang bisa melupakan tentang menjadi elit asli Do Seng. Sementara Doudi secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah, kata sederhana, Seng, mewakili puncak seluruh dunia ini. Douzun yang elit bisa dianggap sebagai ahli top di benua ini. Namun, puncak akhirnya tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini milik para ahli dari kelas yang bahkan lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Ban Seng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka harus menggunakan seluruh hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk pulih ke kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Douzun dan maju ke Ban Seng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Ban Seng. Semua mata dalam dunia bintang berkumpul pada sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Ban Seng, orang tua ini, telah benar-benar maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan sosok itu. Lama kemudian, sukacita liar akhirnya muncul di hati mereka. Ban Seng, meskipun ada kata, larangan, setengah itu masih terkait dengan kata, Seng, yang mewakili puncaknya. Ini adalah lompatan transformasi. The Falling Star Pavilion akan berhasil. Banyak ahli, yang awalnya melarikan diri, juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan luas merasa mulut mereka menjadi kering. The Falling Star Pavilion telah menghasilkan Ban Seng. Berita yang tampaknya meledak ini kemungkinan akan menyapu seluruh Central Plains seperti badai. Reputasi dan kekuatan Falling Star Pavilion di masa depan kemungkinan akan melambung dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan tetapi pavilion bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau. Seorang ahli di kelas Ban Seng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus perlakukan dengan serius. Yang paling penting, elit ini, Ban Seng, juga seorang alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya kemungkinan besar tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karenanya, pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Falling Star Pavilion akan makmur. Xiaoyan memiliki wajah gembira saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan kemajuan ke tingkat Ban Seng telah jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang ia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao dengan kali ini semuanya berkualitas tinggi dan bahwa ia bahkan menambahkan lengan Do Seng pada akhirnya, ia tidak berharap bahwa pada akhirnya bisa membuat Yao Lao melakukan terobosan. Awalnya, berdasarkan harapannya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi masalah yang sangat menggembirakan. Adapun untuk menembus kelas Douzun, masalah semacam itu adalah sesuatu yang tidak banyak dipikirkan. Ini karena kesulitan menembus kelas Douzun adalah sesuatu yang dia juga pahami dengan baik.
Meskipun ada lebih sedikit Douzun elit di benua ini, jumlah mereka jauh dari titik menjadi langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Do Sheng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia hanya baru saja melihat kerangka Do Sheng dengan jejak jiwa yang terulang sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai elit Ban Sheng. Meskipun Ban Sheng memiliki kata, Ban, setidaknya, Sheng. Yao Lao ditangguhkan di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik duet Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retak. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan yang jauh lebih besar dengan keras mencubitnya. Pecah. Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Beberapa saat kemudian, akhirnya terdengar suara retak di tengah suara Yao Lao yang samar dan tiba-tiba pecah. Ketika bola es pecah, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Namun, badai ini berhenti tiba-tiba setelah menyebar ke jarak tertentu. Diam-diam dihancurkan, meneguk. Tak terhitung banyaknya orang yang menelan ludah saat mereka melihat keripik es yang perlahan-lahan tersebar dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit. Apakah ini kekuatan elit Ban Sheng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat sangat terkejut dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Douzun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Mengerang. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi teror dan keengganan. Saat itu, ia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak terduga bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, ia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Sheng, ke-9 Tianzun menggertakkan giginya. Kecemburuan di matanya pada dasarnya akan dinaikkan ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukan orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah menemukan level Yao Lao saat ini, ia mengerti bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Douzun, Tianzun ke-9 mungkin merasa kesulitan untuk berurusan dengan tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Douzun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke Ban Sheng, tahap. Ini adalah kelas yang sangat berbeda dari kelas Douzun. Meskipun itu hanya Ban setengah Sheng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dua ahli di puncak kelas Douzun akan mengalami kesulitan mengalahkannya. Ada kesenjangan yang sangat besar antara keduanya sehingga orang akan kesulitan untuk menebusnya. Ke-8, kurang pergi. Ke-9 Tianzun menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke-8 Tianzun dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 segera diperketat. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Sheng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ekspresi ke-9 Tianzun tenggelam ketika dia melihat ini. Dia mencaci dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang gegabah. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retak spasial. Tubuh mereka melintas dan mereka bergegas ke jalur retakan ini. Karena kamu telah datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu.
Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis ketika dia melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan keras sambil membidik garis retak spasial di kejauhan. Ledakan. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis keretakan spasial itu langsung runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retak spasial. Dua suara rendah dan dalam teredam samar-samar dipancarkan. Grup, dua panah darah merah cerah keluar dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia berlari menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat cepat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai 1000 kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul-ku tidak akan hanya mengambil ini berbaring. Sementara panah darah tersebar, garis retak spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, deru Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung dalam raungan menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah menyakitinya dengan sangat buruk. Yao Lao tersenyum sedikit dengan sikap tidak berkomitmen dalam menghadapi raungan ini. Setelah maju ke tahap Banseng, ia bisa dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Dia saat ini bukan lagi Yao Zunze dari dulu. Mungkin, dia saat ini bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Saint Seng Yao, Yao Chen. Yao Lao melihat ke arah tempat Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya menarik matanya. Dia melirik para ahli yang jauh tetapi tidak memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar dirajut sedikit ketika dia melihat kekacauan di dalam bintang. Meskipun ia telah menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi, Falling Star Pavilion juga telah kehilangan beberapa murid hingga mati. Jika bukan karena aku baru saja maju ke Banseng dan fondasiku tidak stabil, aku akan menguburkan mereka berdua dengan semua orang yang telah meninggal. Yao Lao menghela nafas. Nada suaranya memiliki niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena intervensi Anda hari ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana hebat hari ini. Xiao Yan tersenyum berkata, itu semua berkat kamu. Kalau tidak, lupakan Banseng, bahkan memulihkan kekuatan puncakku akan sangat sulit. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Senyumnya sangat bahagia. Orang tua, selamat. Pada saat Yao Lao sedang mengobrol dengan Xiao Yan, Feng Zunze juga telah memimpin yang lain dengan cepat bergegas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari kejauhan dan berkata. Yao Lao tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, berikan instruksi untuk mengatasi kekacauan ini. Kemungkinan Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang dengan mudah. Feng Zunze mengangguk. Dengan kehadiran elit Banseng, kemungkinan Hall of Soul juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi ahli biasa untuk datang. Ketika sampai pada pakar kelas Banseng, kemungkinan bahkan Hall of Soul tidak bisa begitu saja mengirim mereka seperti yang diinginkan. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi telah datang hari ini. Mungkin tidak akan lama sebelum berita bahwa Anda telah mencapai kelas Banseng menyebar ke seluruh Central Plains. Ini bukan kesempatan buruk. Dengan Anda di sekitar bersama dengan reputasi Anda sebagai alkemis top di benua itu, ada kemungkinan bahwa beberapa iblis tua dengan beberapa persahabatan dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Yao Lao sedikit mengangguk. Pondasi Falling Star Pavilion terlalu dangkal. Bahkan di antara 4 pavilion, itu dapat dianggap telah didirikan untuk jumlah waktu paling sedikit. Meskipun saat ini ia telah maju ke Banseng, tidak ada banyak ahli di pavilion yang bisa bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika dia ingin memperkuat sebuah faksi. Untungnya, Yao Lao saat ini tidak hanya Banseng tetapi juga memegang gelar alkemis top di Central Plains. Ini adalah papan nama emas yang sangat berkilauan. Selama berita tersebar, kemungkinan besar sejumlah pakar sejati akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, Falling Star Pavilion benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah penarikan Hall of Soul, Falling Star Pavilion, yang telah mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai pada hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini, Central Plains telah berubah menjadi kegemparan besar karena Falling Star Pavilion telah menghasilkan Banseng.
Semua orang mengerti apa yang diwakili Banseng Elit. Pakar semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak memiliki putra permukaan. Hanya pada titik ini saja, itu sudah cukup untuk menguatkan reputasi Falling Star Pavilion. Ini terutama terjadi ketika semua orang tahu bahwa elit ini, Banseng, juga seorang alkemis top di benua itu. Reputasi seperti ini diperbesar tanpa batas. Oleh karena itu, Falling Star Pavilion tiba-tiba menjadi hidup setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa pakar dari generasi yang lebih tua berbondong-bondong. Tak terhitung jumlah orang yang datang berkunjung setiap hari. Adegan ini benar-benar berbeda dari bagaimana pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah keaktifan ini, beberapa ahli, yang pernah memiliki hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi penatua tamu dari Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun nama ini sedikit kosong, mereka memang ditarik ke kapal yang sama dengan Falling Star Pavilion. Sementara seluruh Falling Star Pavilion sibuk dan ramai, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan. Dia tidak pernah menyukai interaksi semacam ini. Oleh karena itu, setelah hari Hall of Soul mundur, dia memilih untuk melakukan retret di Menara Batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiao Yan, ia sudah dianggap luar biasa di antara orang-orang luar biasa dari generasinya dengan memiliki kekuatan seperti itu, tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan peningkatan interaksinya dengan Hall of Soul, dia juga mulai semakin merasakan betapa menakutkan faksi ini. Kekuatan Dozun 2 bintang tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun Falling Star Pavilion menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi dukungan tegas Xiao Yan juga memahami bahwa ada beberapa hal yang masih harus ia andalkan pada dirinya sendiri. Karenanya, dia tidak berani malas ketika datang ke pelatihan. Xiao Yan, yang duduk di platform batu di bagian atas menara batu perlahan menghembuskan napas. Mata tertutupnya juga perlahan dibuka. Senyum muncul di wajahnya ketika dia merasakan Douqi yang melonjak yang memenuhi tubuhnya. Sudahkah kamu bangun? Senyum baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan menoleh, hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh senyum. Guru, mengapa kamu datang? Xiao Yan kaget ketika melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyambutnya. Feng Tua lebih baik dari saya dalam hal itu. Seperti kamu, aku tidak terlalu suka hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kerugian dari terakhir kali, saya harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari bagaimana saya tidak menyukainya. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia tampaknya mengingat sesuatu dan jarinya menggosok cincin hitam gelap. Setelah itu, ia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, Guru, karena kamu sudah bangkit, sudah saatnya benda ini kembali ke pemiliknya. Yao Lao terkejut ketika dia melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jarinya menggosok cincin itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidup saya telah sepenuhnya ditinggalkan di cincin ini. Saat ini Anda mungkin sudah belajar sebagian besar dari itu. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Petik 2. Menjaga hal-hal ini memang tidak lagi berguna bagimu. Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa, namun, ada sesuatu yang sangat berguna bagimu. Jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam. Gelap setelah kata-katanya berbunyi. Sekelompok api putih lebat perlahan melengkung dan bangkit. Akhirnya ditangguhkan di depan Yao Lao. Itu mengejutkan Flame Bone Chilling. Guru, Xiao Yan kaget ketika melihat ini. Kamu berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagi Anda. Sekarang saya telah maju ke Banseng, Flame Chilling Bone ini tidak lagi berguna bagi saya. Mata Yao Lao yang lembut menatap ke arah Xiao Yan saat dia berkata. Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang, saya bukan lagi anak muda yang bodoh dari masa itu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil tulang nyeri dingin ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh bagi seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Banseng, memiliki Bone Chilling Flame akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Apa yang disebut tidak lagi banyak digunakan,
adalah omong kosong. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Hatinya berkata bahwa pemuda ini bukan lagi pendaki hijau sejak saat itu. Namun, ini tidak menyebabkan dia mengabaikan keputusannya. Segera, dia mengabaikan Xiaoyan dan dengan lembut meletakkan jarinya di kelompok Bone Chilling Flame. Yang terakhir segera gemetar intens. Sesaat kemudian, guncangan berhenti. Wajah pucat muncul di wajah Yao Lao. Anak kecil, saya telah menghapus jejak spiritual di Flame Bone Chilling. Namun, nyala tulang dingin ini telah disempurnakan oleh saya selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihapus, itu masih akan memiliki perlawanan yang cukup besar untuk Anda. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, kemungkinan Anda akan mengalami serangan balik. Tangan Yao Lao dengan lembut menggosok Bone Chilling Flame. Setelah itu, dia sedikit tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan yang terakhir dengan lembut melayang ke arah Xiaoyan sebelum ditangguhkan di depannya. Kamu harus menanamkan jejak spiritualmu ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuhmu. Ketika itu tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Anda dapat bergabung dengannya. Mata Xiaoyan berubah sedikit merah ketika dia melihat sekelompok api putih pekat di depannya. Api tulang dingin ini seharusnya menjadi sesuatu yang telah menemani Yao Lao untuk waktu yang lama. Namun, ia secara pribadi telah menghilangkan jejak spiritual pada saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan bahkan jika kamu menelannya. Api surgawi dari peringkat api tulang dingin mungkin sedikit tidak memadai untukmu. Yao Lao agak menyesal. Segera, dia mendesak, baiklah, cepat tanam jejak spiritualmu. Xiaoyan tertawa getir. Sekarang setelah semuanya seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya. Jarinya menyentuh api putih pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak sepanjang jarinya sebelum perlahan-lahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, Bone Chilling Flame awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun, saat ini tanpa pemilik. Karenanya, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai bubar. Jejak spiritual Xiaoyan juga berhasil ditanam ke dalamnya. Flame Bone Chilling bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam. Itu dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki segel api putih pucat antara alis Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan perasaan hangat yang dipancarkan dari alisnya ketika flame tulang dingin memasuki tubuhnya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, dia akan menemukan bahwa Bone Chilling Flame hanya tinggal di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki nadinya dan berkumpul bersama dengan Tritousan Lotus Heart Flame. Jelas, perlawanannya adalah penyebabnya. Xiaoyan tidak peduli dengan ini. Perlawanan seperti itu akan hilang cepat atau lambat. Hanya masalah waktu saja. Itu benar, apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk Flame Lotus Iblis Pemurnian? Xiaoyan tertekan ketika ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku mendapatkan bagian itu dari wilayah Black Corner, aku belum mendapatkan yang lain. Flame Lotus Pemurnian Iblis terlalu misterius. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Jika mungkin untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, bantuan yang bisa diberikannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tulang nyeri tulang dingin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menanyakannya selama periode waktu ini. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Oh, itu benar, ada seorang penjaga pantai yang datang ke Falling Star Pavilion untuk mencarimu. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Petik 2. Yao Lao tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba sedikit aneh ketika dia berkata, "WHO." Xiaoyan kaget ketika melihat penampilan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, ia kemungkinan besar tidak akan datang mencarinya tanpa alasan kecuali sesuatu telah terjadi pada Yun Yun.